Ya, selamat siang anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Susan. Ibu mau menjelaskan tentang materi. Kalau kita lihat dari buku cetak kita, yaitu bab 11, yaitu cahaya dan alat optik. Tapi Ibu akan fokuskan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang cahaya. Anak-anak, memang materi cahaya ini sulit apabila Ibu tidak menjelaskan. Walaupun kemarin kalian sudah diberi catatan ataupun rangkuman oleh Ibu, tetapi Ibu perlu menjelaskan kepada kalian, yaitu terutama Ibu menjelaskan tentang proses pembentukan cermin cekung dan cermin cembung. Baik, kalau kita lihat dari halaman 167, sifat-sifat cahaya Ibu sudah menjelaskan kepada kalian juga. Itu ada 7 sifat cahaya. Salah satunya yaitu merambat lurus. Kemarin ada pertanyaan, mengapa sih kok cahaya itu merambat lurus? Nah, kalian sudah menjawab juga. Yang kedua, cahaya itu dapat dipantulkan. Mengapa kok cahaya itu dapat dipantulkan? Kalian juga kemarin sudah menjelaskan. Yang jelas, cahaya dapat dipantulkan karena memiliki sifat hukum cahaya, yaitu cahaya itu merambat lurus, sinar datang, sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui garis normal, lalu akan dipantulkan lagi oleh sinar pantul. Lalu yang kedua, besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, lalu yang ketiga, cahaya itu dapat dibiaskan. Kalian sudah menjelaskan juga kemarin. Pertanyaan keempat adalah tentang gelombang elektromagnetik. Kenapa sih kok cahaya itu adalah termasuk gelombang elektromagnetik? Cahaya termasuk gelombang elektromagnetik disebabkan karena cahaya itu tidak dapat merambat melalui medium dan tanpa medium. Nah, artinya cahaya matahari dapat menembus kepada bulan. Kita tahu bulan itu adalah tidak memiliki atmosfer dan ruang hampa udara. Baik anak-anak. Nah, kemarin ada soal dari nomor 5, yaitu tentang cermin cekung. Nah, kalau cermin cekung, kita lihat dari halaman 185. Nah, di halaman 185 soalnya diubah oleh Ibu. Cermin cekung itu adalah cermin positif. Mengapa disebut cermin positif? Cermin positif itu artinya titik fokus dan jari-jari kelengkungan cermin itu berada di depan cermin. Nah, soalnya diubah oleh Ibu. Sebuah benda diletakkan 13 cm di depan cermin cekung. Baik, kita tulis. Diketahui SO itu adalah jarak benda 10 cm. Kalau di depan cermin itu artinya positif. Jika jarak fokus cermin, jarak fokus itu F 6 cm, karena dia adalah cermin cembung, cermin cekung. Cermin cekung itu adalah cermin positif. Jadi F-nya itu adalah positif. Nah, tentukan jarak bayangan. Ditanya SI, sifat bayangan, dan lukisan. Pada saat di rangkuman, Ibu juga sudah membuatkan kalian bagaimana cara melukis bayangan pada cermin cekung. Nah, sekarang ada soal seperti ini. Nah, kalau soal seperti ini, kalian siapkan penggaris. Kita akan membuat. Ibu akan membuat dengan ukuran yang sebenarnya. Kita tentukan dulu titik nolnya. Fokusnya adalah 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita lihat anak-anak. Kemarin Ibu sudah mengingatkan O, F,
atau boleh M, atau boleh juga P. Nah, sekarang kita lihat, kita akan menjangkakan. Lihat, perhatikan. Jarumnya ada di titik R. Nah, O-nya lihat. Tepat di O itu adalah kita letakkan pensil. Kalian bulatkan. Nah, ini karena pakai pensil jadi tidak kelihatan. Baik. Kemarin kalian membuatnya itu seolah-olah kalian asal. Padahal tidak boleh asal. Karena ini adalah acuan dari sebuah lingkaran. Kalau kalian bayangkan ini adalah lingkaran, ini yang disebut dengan diameter. Antara diameter itu ada namanya titik pusat ke O atau F, itu berarti antara O sampai F itu adalah namanya titik fokus. Nah, kalau cermin cekung, kita beri arsiran di belakang. Artinya ini adalah belakang cermin. Ini adalah di depan. Ingat, ini adalah cermin cekung. Cermin cekung itu adalah cermin positif. Begitu anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat ibu tidak menentukan tinggi benda. Nah, kita sebut saja HO-nya, tinggi bendanya adalah 2 cm. Nah, sekarang kita akan menggambar SO-nya 10 cm. 10 cm itu tetap kita mulai dari titik 0, titik O, titik pusat kelengkungan cermin. Nah, sekarang kalian lihat di penggaris ibu juga menunjukkan angka 10. Kita ambil, nah lalu kita ukur tinggi bendanya adalah 2 cm. Nah, anak panah ini tujuannya apa? Anak panah ini adalah kepala benda. Kenapa harus diberi anak panah? Supaya nanti kalian tahu. Ini oleh ibu akan diberi penjelasan. 6 cm. Di sini 6 cm. Nah, ini adalah SO, jarak benda. Ini adalah tinggi benda, HO. Nah, sekarang ibu gunakan 2 warna. Warna biru dan warna merah. Untuk kalau syarat membentuk bayangan harus kita gunakan 2 sinar istimewa. 3 sinar istimewa ada di rangkuman. Kalian baca ulang. Ibu akan gunakan 2 sinar istimewa. Yang pertama adalah sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama. Sejajar ini sumbu utama anak-anak. Sumbu utama. Sumbu utama itu sama ibu ditulis SU. Sinar datang sejajar sumbu utama. Lurus ke cermin. Ya, sampai cermin, sampai sini ya. Nggak boleh lurus. Nah, kalian beri anak panah lagi. Kasih keterangan SD. SD itu sinar datang. Lalu dari cermin kita pantulkan ke fokus. Nah, fokus. Kalian tulis SP, sinar pantul. Ya, kalian tulis saja SP, sinar pantul. Sinar istimewa yang kedua, kita gunakan sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang. Sinar datang dari benda ke fokus. Pakai bolpen merah. Sampai dengan cermin lagi. Kalian beri keterangan SD, sinar datang. Dari sini, dari cermin, kalian tarik garis lurus sejajar sumbu utama. Nah, coba kalian lihat. Nah, ini adalah SP.
Nah, inilah anak-anak perpotongan dua buah sinar pantul. Ini adalah bayangannya. Kita tarik dari sumbu utama ke bawah, beri anak panah. Nah, kita beri identitas. Kalau bayangan itu adalah A aksen. Kalau benda A saja, A. Nah, sekarang kita hitung.